Halo semua, kita bertemu lagi pada materi PJJ IPA kelas 8. Kali ini kita akan membahas tentang topik kulit, hati, dan paru-paru. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya tentang ginjal ya. Jadi topik kita masih seputar sistem ekskresi manusia. Nah, perhatikan gambar. Gambar berikut ini adalah gambar hati ya, kemudian gambar kulit, ini anatomi kulit, dan ini gambar paru-paru. Kita bahas yang pertama, hati ya. Hati sebagai organ yang berperan dalam sistem ekskresi. Kenapa? Karena hati berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau sudah rusak. Ya, di dalam hati hemoglobin yang terdapat di dalam darah ya akan diurai menjadi globin, zat besi, dan senyawa hemin. Jadi diurai menjadi 3 bagian. Nah, hemoglobin itu sendiri merupakan protein yang mengandung zat besi pada sel darah merah. Lalu zat besi akan disimpan di dalam hati atau dialirkan menuju sumsum tulang belakang. Sedangkan globin digunakan untuk membentuk sel darah merah baru dan metabolisme protein. Nih kita garis bawah, ini penting ya. Globin digunakan untuk membentuk sel darah merah yang baru dan metabolisme protein. Sementara itu senyawa hemin akan diubah menjadi zat warna empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin. Nah, secara skematis proses sistem pengeluaran pada hati, nah dia sel darah merah yang sudah tua dan sudah rusak ini akan masuk ke hati ya. Nanti ini dirombak menjadi 3 macam, menjadi hemin, zat besi, dan globin. Jadi proses perombakannya berlangsung di hati. Nah, selain itu, hati juga berfungsi untuk menghasilkan empedu secara terus-menerus. Nah, empedu merupakan cairan berwarna kehijauan dan rasanya pahit. Empedu ini berperan untuk mengeluarkan racun dalam tubuh serta melindungi tubuh dari bakteri. Zat-zat yang tidak baik bagi tubuh akan diserap oleh hati dan dikeluarkan dari tubuh melalui empedu. Zat ini dikeluarkan bersama dengan urin dan feses. Tahukah kamu? Lihat gambarnya. Warna kuning kecoklatan pada feses dan urin disebabkan oleh adanya zat warna, yaitu stercobilin pada feses dan urobilin pada urin. Fungsi hati lainnya dalam sistem ekskresi adalah untuk menguraikan gas amonia yang berbahaya dalam tubuh menjadi zat yang lebih aman, yaitu urea. Amonia tersebut dihasilkan dari proses metabolisme asam amino. Urea dari dalam hati akan dikeluarkan dan diangkut ke ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Kemudian kita bahas kulit. Fungsi kulit sebagai organ sistem ekskresi adalah untuk mengeluarkan kotoran, racun, dan senyawa mineral berlebih melalui keringat, agar kita terhindar dari zat-zat yang dapat meracuni tubuh. Keringat biasanya keluar ketika kita melakukan aktivitas seperti berolahraga atau berjemur di bawah sinar matahari. Kulit terdiri dari 2 lapis utama, yaitu lapisan kulit area atau epidermis, ini nanti kamu baca, dan lapisan dermis atau kulit jangat. Nah, ini bagian-bagian kulit ada. Nah, kita perhatikan ya. Pada bagian paling luar inilah dia lapisan dermis, epidermis ya, lapisan terluar, lalu lapisan di dalam adalah dermis, dan paling bawah hipodermis atau yang warna kuning ini yang disebut jaringan lemak, jaringan bawah kulit atau jaringan adiposa atau jaringan subkutan sama ya. Kemudian ada kelenjar keringat, ini dia. Jadi keringat yang kita keluarkan akan keluar melalui kelenjar keringat ini. Ini nanti boleh kamu baca, boleh kamu screenshot
kamu tuliskan ya. Ketika tubuh banyak bergerak, sel tubuh akan bekerja keras untuk menghasilkan energi. Proses menghasilkan energi ini akan membuat suhu tubuh naik dan memberi rangsangan pada hipotalamus. Nah, hipotalamus kemudian memberi rangsangan lanjutan kepada saraf simpatik yang berada di sumsum tulang belakang. Saraf simpatik memberikan sinyal gelombang ke seluruh kelenjar keringat di tubuh bahwa suhu tubuh sedang tinggi. Lalu kelenjar keringat kemudian akan memproduksi keringat agar menurunkan suhu tubuh. Keringat ini mengandung kotoran dan zat-zat sisa yang tidak terpakai dalam tubuh. Itu proses pengeluaran keringat. Lalu yang berikutnya adalah paru-paru. Fungsi paru-paru dalam proses ekskresi adalah mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida dan uap air atau H2O. Oksigen yang masuk melalui hidung pergi menuju trakea, melewati tenggorokan. Di trakea udara akan dibagi-bagi menjadi ke dalam saluran udara yang disebut bronkus dan akan masuk ke alveolus melalui bronkiolus ya. Nanti sebelumnya ini sudah kita bahas di sistem pernafasan. Nah, ini rangkumannya ya, proses pengeluaran pada paru-paru. Itu boleh kamu tulis, kamu baca. Sekarang PR-nya. Jelaskan 10 kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. Itu yang nomor 1. Yang kedua, jelaskan cara memelihara kesehatan organ ekskresi. Jadi yang nomor 1 ini, kamu jelaskan contoh penyakit yang pertama. Misalnya batu ginjal. Nah, kamu jelaskan gejalanya seperti apa. Batu ginjal itu penyakit seperti ini. Nah, gejalanya, penyebabnya, jadi penjelasannya kira-kira seperti itu ya, sampai 10 jenis penyakit atau kelainan. Kemudian jelaskan cara memelihara kesehatan organ ekskresi. Organ ekskresi kita ada 4. Ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Jelaskan cara menjaga kesehatan ginjal, kulit, kemudian paru-paru dan hati. Itu tugasnya ya. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.